Udah kelihatan kan ya? Udah. Nah, Udah bang. oke. Tadi dari definisi ya, drone. Drone itu sebuah wahana kendaraan khususnya tanpa awak yang bisa dikontrol by remote atau secara otonomus. Nah, kenapa nama drone itu khusus? Karena dia bentuknya harus kendaraan, entah itu ya kayak gini nih, drone. Kita nyebut ini drone ya, padahal drone itu banyak nih, bisa yang di dalam laut, di water surface juga bisa disebut drone. Ini rover juga bisa disebut drone. Tapi sebenarnya drone itu maknanya luas. Kalau ini tuh sebenarnya apa ya? Quadcopter lah ya lebih tepatnya kalau yang ini. Gue pakai pen deh. Laser pointer. Nah, ini salah satu contohnya, ini ada quadcopter, ada pesawat fixed wing, ada rover juga bisa, submarine juga bisa, atau water surface vehicle juga bisa. Jadi yang disebut drone itu bentuknya harus wahana. Berarti kalau robot humanoid ya kayak robot Atlas tuh, yang kemarin heboh tuh pas tahun baru, atau robot apa misalnya, robot Krai, nggak tahu deh. Robot Krai bisa disebut gak sih wahana, nggak tahu. Cuman yang disebut drone itu dia bentuknya wahana. Oke. Nah, karena kita fokus ya bahas ke aerial vehicle, jadi aerial vehicle itu secara umum terbagi jadi dua. Ada pesawat jenis fixed wing, ada rotary wing, atau mungkin yang ketiga yang hybrid kali ya. Kemarin pernah dibuat juga. Nah, overview dikit deh, kalau pesawat fixed wing itu kan dia ya sesuai namanya fixed wing ya, sayapnya diem tetap gitu. Nah, dia bisa menghasilkan gaya angkat ke atas karena sayapnya ini ya, karena bentuk airfoil di sayapnya bisa memecah angin. Kalau yang di fisika dulu tuh kan ada hukum Bernoulli ya. Jadi perbedaan kecepatan udara yang dipotong nih, yang dibelah sama sayap, eh, bakal kan kecepatan udara di atas sama udara di bawah bakal beda ya. Nah, itu tekanannya bakal beda ya, itulah yang bikin gaya angkat ke atas. Nah, untuk memecah sayapnya ini dibutuhkan gaya dorong dari propellernya ini nih, dari si motor. Jadi bisa melaju ke depan, terus sayapnya bisa mecah udara. Nah, jenis yang kedua itu ada rotary wing. Nah, yang kayak gini nih yang biasa kalian lihat nih, drone-drone kalau misalnya buat fotografi atau buat sinematik. Ini dia menghasilkan gaya angkat ke atas atau thrust ya, dari baling-baling yang berputar ini. Sama dia ada bentuk airfoilnya juga, jadi dia bisa motong udara biar ada perbedaan tekanan. Oke, apa sih yang bisa dilakuin sama UAV? Yang pertama, yang peran pertama yang bisa dilakuin, yang dikembangin sama orang-orang dulu ketika buat drone itu ya buat militer sebenarnya. Itu kalau lo tahu, Indonesia juga lagi ngembangin drone dan udah jadi kayaknya. Kayaknya lagi diuji coba gitu, dibuat sama BPPT, 8, dan lain-lain lah. Ini yang Puna namanya kalau nggak salah. Eagle, Puna Eagle, atau apalah. Terus untuk delivery, nah ini bisa kayak gini, cuman masih belum terlalu populer ya, karena ya mungkin regulasinya ketat kali, harus standarnya bla bla bla, mungkin banyak. Nah, kalau lu pernah nonton juga channelnya Real Engineering, ada yang buat healthcare. Nah, ini zipline, ini di Afrika ya, gue nggak tahu di negara mana, lupa. Jadi dia ngirim alat-alat apa obat-obatan gitu ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, yang susah ada jalanannya gitu. Atau bisa juga untuk melakukan pemetaan dan surveillance. Nah, ini bisa di daerah-daerah, kalau kita mau eksplorasi, misal daerah tambang atau apalah ya, untuk melihat apa geografi atau geologi, geografi kali ya, dan dan lain-lain gitu. Oke. Nah, kita langsung aja nih lompat. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam sebuah drone itu atau UAV gitu? Minimum requirement-nya kira-kira seperti ini. Ya mungkin bisa lebih sedikit atau juga bisa lebih banyak lagi ya. Pertama, kita pasti butuh baterai. Ya, kalau misalnya kita pakai motor listrik ya, dia butuhnya baterai. Kalau misalnya dia pakai engine juga bisa, dia pakai bahan bakar. Tapi ya kebanyakan sekarang pakainya yang motor listrik ya, baterai. Nah, terus ada flight controller. Nah, flight controller yang ini baterai nih. Ini flight controller
Itu bisa dibilang sebagai otaknya dari si wahana nih. Jadi dia mengontrol segala misalnya kalau dalam pesawat fiction ya dia mengontrol kontrol surface-nya ya, servo-servonya. Kalau dalam multirotor ya dia mengatur kecepatan putar dari masing-masing motornya. Nah, di dalamnya juga ada sensor-sensor, ada banyak, ada gyroscope, ada accelerometer dan lain-lain. Nah, ini untuk melakukan kontrol juga di sini, biar dia bisa stabil wahananya. Terus ada electric speed controller. Nah, di sini yang ini gambarnya. Nah, dia memberikan tegangan yang tepat nanti ke motornya ini. Sorry, BLDC dulu ya, ini motornya. Motornya biasanya dipakai itu motor BLDC, ya, kayak gini kira-kira bentuknya, ada banyak sih jenisnya. Terus ini electric speed controller atau ESC. Nah, ini yang ngasih tegangan yang sesuai ke motornya, biar dia bisa bergerak sesuai kecepatan yang diinginkan. Terus ada power module. Ini gampangnya sebenarnya kayak voltage regulator aja. Nah, power module ini biasanya digunakan nih dari dicolok ke baterai, ya kan? Dia diturunin tegangannya terus buat nyalain flight controller ini nih. Misal kayak ya kayak di sini nih portnya nih biasanya power. Terus ada back ya sama sebenarnya kurang lebih voltage regulator walaupun namanya kayak battery eliminator circuit ya. Tapi ya kurang lebih tujuannya sama buat voltage regulator. Misal dia bisa buat nyalain aktuator-aktuator lain dalam wahana, misalnya ada servo atau misalnya ada valve atau misalnya ada mini komputer di wahananya, itu bisa juga nyalain pakai back ini. Oke, lanjut. Nah, ini masih minimum requirements. Lanjutnya ada propeller ya. Ini propeller yang ini ya, baling-balingnya lah, ya kan. Nanti ini ditempel di motornya. Ini yang bisa menghasilkan gaya dorongnya nanti, menghasilkan thrust. Ya ini jenisnya juga ada banyak lah. Ada yang baling-balingnya satu nggak bisa ya. Dua, ada yang tiga, ada yang empat, lima, ya ada banyak. Terus kalau misalnya kita pakai wahana multirotor, nah biasanya dibutuhkan ini nih, power distribution board, yang hitam atau yang biru. Nah ini sama aja nih. Jadi sebenarnya gampangnya dari baterai itu kan harus kalau misalnya multirotor kan motornya ada banyak ya. Jadi misalnya mau nyalain 4 motor, nah itu ya simpelnya diparalelin aja nih. Kalau yang kayak biru ini sebenarnya cuma diparalel aja baterainya. Jadi ya udah dibagi-bagi ke motor masing-masing. Kalau yang hitam ini ya mungkin udah ada regulatornya segala macam, ada filter-filternya kali ya. Ya, ini lebih mahal biasanya harganya. Cuman tujuannya sama sebenarnya. Cuman ngebagi tegangan aja ke motor-motornya. Terus ada RC, transmitter dan receiver. Nah, ini transmitternya ya, remote-nya. Sama ini receivernya. Ini yang ada di wahana nih. Receiver. Ini transmitter. Ya ini sebenarnya walaupun drone nanti bisa berjalan secara otonomos ya tanpa remote, cuman untuk keselamatan ya bisa tetap dipakai nih remote. So kalau mau kita kontrol secara manual ya lewat remote ya pakai ini receiver. Terus ada GPS modul. Nah ini GPS modul yang ini. Nah ini sebenarnya dalamnya kotak aja nih, cuman casing nih yang hitam bulat ini. Ya tentunya dia ya berfungsi sebagai sensor koordinat ya, koordinat yang diambil dari satelit. Dan dia pasti harus presisi nih GPS ini. Dan dia jauh lebih presisi daripada GPS HP kita ya. Kayak harganya lumayan mahal lah, berapa ratus ribu gitu. Terus ada telemetri. Nah ini telemetri nih, ini. Nah ini sama ada yang di wahana satu, ada yang di ground satu. Itu bisa sambung di laptop kita. Nah ini gunanya nanti untuk mentransmisikan data ya kondisi yang ada di wahana ke laptop kita. Misal kita bisa tahu ketinggiannya berapa, terus orientasinya seperti apa, dia lagi ada dalam mode apa misalnya, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, gue bakal bahas sedikit tentang baterai. Jadi kebanyakan baterai yang dipakai dalam drone ya, UAV, itu adalah baterai jenis lithium polymer. Nah, di dalam itu ada spesifikasi kayak sel namanya.
Ya. Selnya ini bisa 2S, 3S, 4S, 6S, dan seterusnya gitu. S ini menandakan jumlah selnya. Nah, satu sel dalam baterai itu tegangannya mulai dari 3,7 sampai 4,2. Paling kecilnya 3,7, fullnya ada di 4,2 volt. Berarti kalau misalnya ini apa nih? Ini 4S nih. Dia dia itu yang paling kecil, bisa 3,7 dikali 4. Nah, di sini 14,8 ya. Begitu. Nah, terus ada capacity ya, ada kapasitas, ada ya kayak misalnya ini 1.500, ada yang 2.200, 3.300, ada yang 4.800, dan seterusnya. Terus juga ada C rating. C rating nih kayak di sini nih 95C, ya, 20C, ya 25C, 50C, atau 100C. Nah, more about ESC. Nah, ESC ini kan tadi yang bakal ngasih tegangan ke motornya. Nah, biasanya dia ada apa spesifikasinya kayak maksimum current-nya. Ya, kalau ini ditunjukin 20 ampere ya. Ada yang 30 ampere, ada yang 50 ampere, 100 ampere, 120 juga ada. ESC ini bakal menciptakan ini eh apa? Daya 3 fase. Jadi kan kita dari baterai ya. Nanti sama ESC ini dimodulasi bentuknya jadi 3 fase nih. Makanya kabelnya ada 3 gitu. Nah, ya kalau pernah belajar apa ya motor 3 fase, motor induksi ya kayak gitulah. Jadi dia dari tegangan DC harus dimodulasi dulu, diubah jadi tegangan 3 fase. Gitu, baru dia bisa ngegerakin motornya tadi, motor BLDC tadi. Aku juga nggak tahu, ya mungkin dinamain BLDC karena sumbernya dari sumber DC kali ya. Cuman tetap aja dia pas masuk ke ESC, dia dimodulasi jadi 3 fase. Ya, ini seperti inverter lah. Nah, gimana cara kita ngitung daya yang dikonsumsi oleh motor gitu atau yang dikonsumsi oleh wahana secara umum? Nah, ini studi kasus sederhana aja ya. Misal kalian mau ngitung ini wahana gue bisa kuat berapa lama nih pakai baterai sekian, ESC-nya sekian gitu. Misal contohnya kita punya pesawat fixed wing, dia motornya satu aja gitu di belakang misalnya. Kita punya kapasitas baterainya 4.800 mAh atau sama dengan 4,8 ampere hour ya. Misal ketika kita ukur nih pakai apa alat ukur yang ada di itu, Ki, apa namanya Ki? Buat ngukur arus? Ini apa? Yang Apa sih? iya kan meter gitu-gitu Iya, deh. ya gitulah. Yang apa sih? Ya tester gitu deh pokoknya. Nah, iya Ada bisa. yang gue juga lupa. Dia bisa ngukur arus nih yang dipakai, yang dikonsumsi sama motor ya pada saat throttle-nya sekian misalnya. Throttle itu kayak ya kayak sama kayak di mobil aja, throttle dari 0 sampai 100% gitu. Atau throttle dari 50% gitu. Misal di rata-rata motornya pakai 20 ampere. Nah, berarti kita bisa ngitung flight time-nya. Flight time dari wahana kita itu dari ini 4,8 ampere hour dibagi 20 ya, rata-rata 20 misalnya. Oh, berarti dia 0,24 jam atau sekitar 14,4 menit waktu terbang dari wahana kita. Bisa gitu. Tapi ini sebenarnya banyak faktor ya. Ini cuma perhitungan yang kasar-kasar banget. Ya, nanti bisa fluktuasi juga daya yang dikonsumsi dari wahananya. So, kalau dia berbelok, dia manuver, dan lain-lain. Oke, nah selanjutnya tentang flight controller. Nah, ini flight controller yang biasa dipakai nih, ya biasanya Pixhawk ya. Sebenarnya mereka ada banyak, ada NASA, ada Navio, ada apa lagi tuh. Ya banyak lah macam-macam. Cuman ini Pixhawk yang cukup populer. Nah, ini bagian-bagian yang ada dalam flight controller nih. Ini bisa ada apa DSM receiver ya. Ini sama nih buat remote juga sebenarnya. Nah, dia bisa nyolok ke telemetri, ya kan tadi gue bilang telemetri itu ada yang di wahana, ada yang di ground, ya, yang di ground station atau di laptop kita. Nah, terus ada USB, micro USB ya, USB A. Terus dia juga ada
SPI, Serial Peripheral Interface. Nah, ini bisa kalau lo udah pernah belajar Arduino gitu kan. Nah, ini SPI itu yang MOSI ya. Master input, slave output, master output, slave input. Jadi dia masternya cuma bisa satu, tapi slave-nya bisa banyak. Terus ada buat power module. Nah, power module ini buat nyalain si PICSOC-nya. Dia di mana tuh? Di sini nih, nomor 6. Ada safety switch button. Safety switch button nomor 7 mana? Nah, di sini. Dia buat pengamanan aja. Jadi misal remote kita nggak sengaja naik nih throttle-nya nih, analog apa? Joystick kita naik misalnya. Kan kalau misalnya safety switch-nya masih belum aktif, ya dia nggak bakal gerak tuh motornya. Jadi itu untuk pengaman lah. Misal kalau kita kepencet-pencet remote-nya atau gimana, selama ini masih belum ditekan, kan warnanya nggak bakal ngapa-ngapain. Terus ada buzzer buat indikator, ada GPS modul ya. Ini bisa kita pasang GPS modul nih, kabel kayak gini. Nah, ini jenis konektornya apa? DF13 ya. Jadi ini emang rada khusus ya. Konektornya rada, kalau lo ke toko-toko elektronik kayak PCM tuh ya bisa lo nggak nemu, lo emang harus nyarinya di toko-toko hobi gitu, jual-jual kit drone kit gitu. Terus ada CAN, nah, sama ini buat komunikasi juga, controller area network. Nah, ada I2C splitter. Nah, ini biasanya buat kompas atau kalau buat perangkat lain juga bisa, kalau ada sensor-sensor lain. Nah, kalau ini dia bisa multi master, multi slave gitu. Terus ada ya lain-lain lah. Nah, ini di belakangnya nih, di bagian sini ya. Ya, di belakang sini itu ada bagian dimana kita naruh sinyal ESC-nya. Tadi dari ESC kan buat kontrol motor ya. Nah, nanti dicolok ke sini juga nih. Nah, dari flight controller inilah dikasih tegangan yang tepat. Jadi dia yang ngitung nih, kalau gue pengen kecepatan motor sekian, si flight controller ini yang ngitung berapa PWM yang harus dia kasih gitu. Dia dikasih dalam bentuk PWM ya, duty cycle. Kayak gitu. Ini di sini nih. Kalau buat servo juga di sini ditaruhnya ya seperti itu. Terus ada SD card juga ya. Ini buat nyimpen apa data yang ada di flight controller ya. Next. Nah, ini lebih jauh lagi tentang flight controller. Gue ambil contoh PICSOC ini ya. Ini contohnya. Dia pakai prosesor apa? ARM Cortex M4. Ya, ini STM sebenarnya, STM32. M32 F4 kalau nggak salah microcontrollernya. Nah, terus di dalamnya itu gue bilang ada sensor nih, ada sensor accelerometer dan gyroscope. Terus ada sensor tambahan lagi, jadi sensornya ada dua nih, si MPU ini sama si dari ST Micro ada lagi. Ya. Jadi accelerometer itu untuk menghitung percepatan linear ya. Jadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, percepatan linear. Kalau gyroscope itu untuk menghitung kecepatan sudut. Ini dua-duanya sama nih. Terus ada barometer. Ya, barometer digunakan untuk mengukur tekanan ya. Nah, ini dipakai untuk menghitung ketinggian nanti. Ini dibantu juga dengan ya accelerometer. Ini bisa dihitung ketinggian dari si wahananya gitu. Terus ya ini interface-nya ya, ada banyak tuh. Ada apa tadi? Disebutin ada I2C, SPI, CAN, ya, dan lain-lain. Nah, ini kurang lebih wiring diagram dari drone misalnya. Ini quadcopter ya. Ini motornya ada 4. Nah, ini kalau lihat ini sebenarnya apa nih? 4-in-1 ESC. Nah, tapi kebanyakan kalau kita pakai yang ESC-nya misah-misah. Jadi satu ESC satu motor. Jadi satu ESC nyolok motor, satu ESC nyolok motor, satu-satu gitu. Nah, nanti dia ada kabel sinyalnya nih. Nah, biar si PICSOC bisa ngasih perintah berapa sih PWM yang harus dihasilkan oleh si ESC-nya gitu. Misal gue pengen kecepatannya sekian gitu. 100 RPM kecil banget nih. Apalah misalnya. Jadi dia yang ngasih perintahnya, oh iya sih yang bakal modulasi baru dikasih ke motor. Ini baterainya, ya ini baterai, ini power module yang gue bilang tadi.
Jadi sebenarnya kayak voltage regulator aja dibuat nyalain si flight controllernya, si Pixhawk-nya. Ini ada safety switch ya, di switch button yang tadi. Ada buzzer nih buat indikator. Terus ada nih telemetri kayak gini. Nah, terus di ground juga ada nih. Nah, ini bisa kita pakai tablet atau pakai laptop lah sama aja. Colok telemetri, nanti kita bisa lihat nih data-data yang ada di wahananya. Tadi lagi terbang atau misalnya kita mau setting-setting ya, setting misi juga bisa. Apa yang mau dilakuin sama drone-nya. Terus di sini ada GPS, GPS and Compass. Ini modulnya kayak gini ya, ada banyak lah jenisnya. Terus ini, nah ini transmitternya, ya, ini remote control biasa. Nah ini receivernya nih. Kalau ini dia pakai yang ada modul tambahannya PPM SAM receiver. Jadi ini kan channelnya ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di remote kan juga ada banyak nih inputnya nih, ada yang ini, ada yang kiri kanan, ini juga kiri kanan, ada switch toggle di sini juga banyak. Nah, jadi fungsinya PPM SAM itu untuk ditumpuk nih sinyalnya nanti. Biar dia ditransmit lewat satu kabel aja. Makanya namanya PPM SAM, Pulse Position Modulation. Jadi sinyalnya ditumpuk, nanti pas nyampe sini dipisah lagi. Terus ini ya, ini kalau tambahan nih, misal mau ada kamera atau gimbal. Ya, ini koneksi ESC-nya kira-kira kayak gini ya. Gitu. Nah, sekarang kita bahas, ya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada ya? Oke. Ada kayaknya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas ground station software nih. Nah, jadi ground station software itu apa? Jadi dia ya sebuah software gitu di laptop kita yang bisa ngelihat nih aktivitas dari drone kita. Sebenarnya gampangnya nih kita bisa melakukan apa ya, programming tapi lewat GUI gitu untuk ke drone-nya gitu. Jadi kita bisa kayak pengen nge-setting misi nih, gue pengen dia terbang ke sini 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 sini. Itu bisa kita lakuin lewat ground station software ini. Nah, ini data-datanya semuanya, misal altitude, ground speed, kepala yaw, vertical speed, itu semua didapetin dari telemetri tadi. Jadi dari wahana dia ada telemetri dikirim ke laptop ya, lewat telemetri. Jadi kita bisa tahu tampilannya, di mana posisi drone kita, terus parameter-parameternya ada banyak ya, begitu. Nah, ini gampangnya seperti virtual cockpit lah. GCS ya, ground control station juga bisa digunakan untuk mengontrol UAV pada saat terbang. Nah, jadi sebenarnya ya kita ngoding tapi ya udah kita tinggal klik aja gitu. Misal kita pengen ya udah ke titik ini gitu. Kan harusnya kita coding dulu ya, cuman pakai ini ya udah dia udah otomatis dihitungin segala macam perintahnya. Berapa motor harus gimana, kecepatannya bakal kayak gimana bisa kita atur dan segala macam. Nah, ini juga bisa untuk upload mission commands. Nanti gue bakal bahas mission commands ada apa aja. Sama bisa men-setting parameter-parameter pada drone-nya. Nah, contoh-contoh software ada Mission Planner, ada APM Planner, ada Q Ground Control, ada MAV Proxy. Nah, ini mungkin bagi kalian biasanya kita pakai Mission Planner ya. Ini yang cukup umum. Tapi belakangan banyak juga yang pakai ini nih, Q Ground Control nih. Mungkin bisa, kalau ada kalian punya waktu untuk eksplorasi, coba-cobain aja nih software ini, Ground Control ini. Ini cukup menarik sih. Nah, kita juga bisa melakukan yang namanya waypoint mission. Jadi gimana? Ya ini pada dasarnya kita nggak bahas programming dulu lah. Kita bahas ini aja nih, dari software ini aja. Sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal pada wahana kita. Ya, contohnya ini, kita bisa melakukan waypoint mission. Misal kita pengen, ini drone kita nih ada di home nih. Drone misalnya quadcopter deh. Kita pengen dia terbang, misalnya sampai ketinggian 50 meter. Terus dia ikutin jalur ini nih, 1, titik 2, 3,
4, 5, terus balik lagi. Terus dia ngelakuin landing. Nah, itu semua bisa dilakuin di software ground station tadi. Ya, jadi kita nggak usah pusing-pusing, oh gimana nih, atur kecepatan motornya, gue harus kasih PWM berapa, bla 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 segala macem. Terus orientasinya gimana? Nah, ini udah dilakuin semua di sini. Ya, istilahnya ya udah tinggal klik-klik-klik aja. Jadi kita sebenarnya programming, cuman simple banget kan jadinya. Dipermudah banget, kita tinggal klik-klik aja, ada GUI-nya kayak gini. Ya, jadi mudah banget lah. Ya gitu, kita bisa ngelakuin ya misi-misi kayak gini nih untuk ya terin sesuatu lah, pakai map buat mapping juga bisa kayak gini. Kayak gitu. Oke. Nah, terus mode-mode terbang ada apa aja? Apa tuh? Mute mic. Apa pengen ngomong? Halo, halo. Udah. Si Mikael nggak ke-mute tadi. Oh, oke. Lanjut ya. Eh, untuk flight mode ya ini ada banyak ya. Nanti lo tentunya lo bakal eksplorasi sendiri nantinya. Gue cuman lempar dulu aja semuanya gitu, istilah-istilah ini biar kalian bisa ya udah aware dulu lah sama istilah-istilahnya. Misal ada mode stabilize nih. Dia stabilize itu dia bisa self level roll sama pitch-nya. Jadi misal lo punya drone nih lagi hover gitu, terus lo senggol dia misalnya. Nah, dia bakal berusaha nyimbangin lagi roll sama pitch-nya biar dia tetap biar dia tetap hover lah. Gitu. Misal kayak ini dia ya drone-nya kayak gitu didorong terus ya udah dia bakal berusaha nyimbangin dirinya biar nggak jatuh. Terus ada alt hold, nah dia bakal nge-hold altitude sama self level. Jadi ini stabilize ditambah altitude-nya juga ditahan juga ya. Jadi kalau stabilize doang dia cuman roll sama pitch-nya aja ini jaga. Kalau ini ketinggiannya juga dijaga. Nah kalau loiter semuanya udah hold attitude, position juga dijaga. Jadi ibaratnya nih kalau ini drone ya ini misalnya anggap aja nih multi rotor ya, quadcopter. Ini gue senggol nih, terus dia geser ke sini. Kalau stabilize ya udah dia cuma berusaha nyimbangin dirinya aja. Tapi kalau loiter dia berusaha balik lagi ke tempat awal dia berada gitu. Dia bakal balik lagi ke sini. Jadi kalau gue dorong ke sana, zet, dia bakal balik lagi ke sini. Nah, jadi semuanya dijaga, ketinggiannya dijaga, posisinya juga dijaga, stabilitasnya juga dijaga gitu. Kalau stabilitas dia didorong ke sini, tet, dia goyang-goyang misalnya, set, 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 ya udah dia posisinya ada di sini gitu. Mungkin ketinggiannya turun dan orientasinya mungkin berubah. Tapi kalau loiter itu benar-benar dijaga. Dia pasti balik lagi ke titik ini gitu. Terus ada return to launch. Jadi dia bakal kembali ke tempat dia take off. Ya, ini modenya. Jadi kalau kita pakai mode ini dia bakal kembali ke tempat dia take off atau pulang lagi lah ke rumah gitu. Nah, dia juga bisa melakukan auto. Jadi dia bakal mengeksekusi predefined mission. Nah, jadi misal gue udah ngeset nih misinya mau apa aja. Oh, gue pengen take off. Terus gue pengen dia jalan ke sana, jalan sana, jalan sana. Nah, itu namanya mode auto. Jadi dia predefined mission ya. Misinya harus sudah ditentukan. Nah, ini ada yang menarik nih, guided. Guided ini dia bakal navigasi ke sebuah titik, bisa di command by GCS tadi, pakai software tadi, atau kita kasih perintah lewat offboard computer atau mini komputer misalnya yang ada di wahana. Nah, ini menarik nih, karena sebagai programmer nanti ya, terutama kalau drone apa quadcopter atau multirotor, mode ini yang bakal sering dipakai. Nah, karena kita punya sensor-sensor tambahan kan kayak kamera dan lain-lain. Jadi kita harus coding. Coding itu adanya di bagian sini nih, di guided ini. Kalau kita mode guided baru program kita yang bekerja, bukan programnya si GCS lagi, bukan si mission planner lagi yang bekerja, tapi si komputer kita atau mini komputer yang ada di wahananya. Terus untuk land, yaudah dia ngurangin ketinggiannya sampai ground level, jadi dia langsung straight down. Ya, itu kira-kira mode-mode umum ya yang sering digunakan pada wahana UAV.
Oke, di mana sekarang programming stuff-nya? Nah, tadi gue bilang sebenarnya kita bisa ngelakuin misi-misi yang sederhana itu pakai software tadi kan namanya GCS tadi, so, kayak Mission Planner atau Queue Ground Control. Nah, tapi dia bisa dibilang ya harus predefined mission. Misinya itu harus terdefinisi dengan jelas. Kalau gue pengen ke titik ini ya udah kasih koordinatnya. Bisa lewat GPS kan tadi kita ada GPS modul. Kita bisa titikin di mana kita pengen terbang ya udah dia bakal terbang ke sana gitu. Nah, tapi gimana sekarang kalau misalnya permasalahannya gini? Gimana kalau kita pengen ngiterin pohon apel? Nah, misal setiap kali si drone-nya menjumpai pohon apel, drone-nya bakal ngiterin pohon apelnya dulu secara otomatis. Nah, berarti kan si wahana harus kenal seperti apa pohon apel kan. Berarti dia harus melakukan object detection. Nah, object detection itu ya harus pakai offboard computer ya, komputer tambahan di wahananya. Nah, nanti dari situ baru kita bisa kasih perintah nih lewat komputer ya untuk ngiterin pohon apelnya gitu. Atau misal permasalahan lain, gimana kalau kita pengen pakai drone untuk mendeteksi adanya api, terus kita padamin. Nah, itu juga permasalahannya sama. Kalau pakai software tadi, kita kan nggak ada tuh pilihan mode deteksi api, nggak ada. Modenya ya cuman kayak tadi-tadi aja, misal ke titik ini, ke titik sana, ketinggiannya sekian. Kalau kita pengen deteksi api, kita harus ada sensor tambahan lagi. Nah, ya contohnya ya sensor tambahannya bisa thermal kamera atau ya kamera biasa gitu. Nah, dari situ baru kita bisa dapat input, oh ternyata letak apinya di sini. Gimana caranya bisa gerak ke titik apinya? Nah, itu dihitung lewat komputer yang ada di wahana kita. Atau misalnya kita mau melakukan ini nih, pick and drop certain item. Ya, misal kita pengen ngambil barang tertentu, diambil terus dijatuhin di lokasi tertentu. Nah, kalau misalnya lokasinya kita nggak tahu secara pasti ya, tadi kan kita bisa pakai waypoint kan, bisa kita titikin lewat satelit tuh. Tadi kan ada tampilan satelitnya nih. Nah, kita bisa titik ini, titik ini. Nah, tapi yang namanya GPS nggak selalu akurat. Ya, dia ya, akuratnya sekian meter lah, 1 meter, 5 meter gitu. Nah, kalau kita pengen presisi gimana? Gue pengen jatuhin barang di kotak yang ukurannya cuma 1 kali 1 meter doang. Kayak gitu. Nah, ini juga sama permasalahannya. Kita harus butuh sensor tambahan dan kita harus melakukan programming di sini. Jadi software GCS saja nggak cukup. Tapi misal kita mau melakukan object following ya, object following, misalnya objek tertentu, ya kayak misalnya apa kita mau mendeteksi drone lain terus kita kejar gitu, nah, itu juga harus di program ya. Nggak ada di software GCS object following. Dia ada following, cuman bukan object following. Ada mode following. Nah, jadi intinya programming programming stuff ini kita lakukan ketika kita pengen drone kita adaptif. Ya sebenarnya drone udah adaptif ya pakai software GCS juga udah adaptif, tapi without predefined mission. Kalau tadi semuanya itu predefined mission, jadi semuanya harus jelas nih urutannya di sini. Ini komennya dari sini kan. Gue pengen ke titik ini, ketinggiannya harus 100 meter misalnya. Gue pengen di titik ini ketinggiannya 50 meter. Semuanya harus jelas. Nah, tapi kan nggak bisa dia kayak, oh kalau ketemu pohon apel gue puterin dulu deh. Oh kalau ketemu api gue pademin dulu deh. Nah, itu kan nggak ada perintahnya di sini. Gitu ya. Dan itu ya bukan predefined mission ya. Itu dia harus adaptif. Gimana caranya ya udah dengan menambah sensor-sensor atau aktuator-aktuator tambahan. Nah, contohnya ada kamera nih. Nah, ini kamera atau ada lidar misalnya. LiDAR ya sebenarnya. Indonesia aja lah ya. Orang Indonesia nyebutnya lidar. LiDAR ya sebenarnya. Ini kalau pernah lihat mobil apa? Mobil otonomous juga pakai LiDAR ya. Ada yang 3D, ada yang jadi kalau 3D itu benar-benar dia mapping area di sekitarnya 3 dimensi ya, semuanya kelihatan. Juga yang 2 dimensi aja. Jadi dia cuma kelihatan ya bentuk petanya aja lah, apa peta planarnya aja gitu. Kayak denah gitu. Atau misalnya, nah ini aktuator-aktuator misalnya ada valve ya, misalnya kayak kita pengen pademin api, ya kita pakai ada valve-nya gitu, kontrol nanti valve-nya. Terus misal kalau pengen pick and drop, misal pakai servo bisa.
atau kita pengen pakai elektropermanen magnet. Sama nih misalnya pakai Intel RealSense nih kayak depth kamera. Jadi dia kamera stereo terus bisa deteksi kedalaman juga. Dan di dalamnya tuh ada IMU ya, IMU. IMU tuh sensor sama akselerometer sama gyroscope. Nah, kelebihannya Intel RealSense ini dia IMU-nya ini bisa langsung ngitung posisi XYZ-nya semenjak dia dinyalain. Jadi dia dinyalain nih, dia bakal ada di titik nolnya. Kalau kita angkat-angkat, kita goyang-goyangin, dia langsung tahu posisi XYZ dia sekarang ada di mana relatif terhadap titik nol pada saat dia dinyalakan. Ini biasanya drone indoor itu pakai sensornya ini nih nanti. Ya, gue nggak tahu sih, mungkin ada sensor yang lebih murah kali ya. Karena ini cukup mahal nih Intel RealSense ini, 10 juta mungkin. Apa? Terus, oke, nah gimana caranya kita melakukan hal-hal tadi? Misal kayak kita ada tambahan sensor kamera, ada Intel RealSense, ya kan? Gimana sih kita mengintegrasikannya dengan drone nih? Karena tadi di sistem GCS kan kita nggak ada hal-hal ini ya, nggak ada kamera, nggak ada segala macam. Nah, caranya, hal itu bisa terjadi dengan menggunakan software ya, ROS. Gitu. Jadi kalau kita mau pakai kamera, atau misalnya LiDAR yang 3D gini, atau misalnya RealSense itu semua harus ada computer companion di wahananya, ya atau mini PC lah, bisa Raspberry Pi atau Nvidia Jetson Nano gitu. Kenapa? Karena ya tugas komputer itu adalah melakukan processing kan, entah itu yang masuk image atau ini nih LiDAR ini raw datanya seperti apa, atau dari Intel RealSense juga misalnya koordinat XYZ dan segala macam orientasi itu harus butuh computer companion ya, atau offboard computer yang ada di wahana Raspberry Pi atau Nvidia Jetson dan lain-lain lah, ada banyak ya, NUC misalnya. Nah, di dalam komputernya itu, di dalam mini PC-nya, kita sebut aja mini PC ya, itu ada ROS. ROS itu adalah Robot Operating System. Oke, ya gue bakal ngelemparin banyak hal nih, mungkin lu pusing kayak, aduh apa nih banyak banget sih. Ya nggak apa-apa, tapi gue taruh aja dulu semuanya gitu. Gue lemparin aja, bring it to the table aja dulu. Biar urusan nanti, biar lu makin paham lah, seiring berjalannya waktu lu bakal paham semua istilah-istilah ini. ROS itu gampangnya adalah software library. Sebenarnya kalau dibilang library terlalu ini ya, terlalu simpel aja, kayak framework sih sebenarnya. Tapi dibilang operating system terlalu berlebihan juga. Di antara itulah ya, atau tools yang bisa ngebantu kita untuk membuat robot application ya. Nah, jadi dia apa sih ROS ini sebenarnya? Jadi gini, kalau lo bisa bayangin gini, ini kan drone ya, atau ya flight controller ini kan dalam drone ada flight controller kan. Dia bisa ngendalin banyak hal nih, motor ya kan, misalnya ada servo dan nah, terus kita ada sensor tambahan nih misalnya, kayak ini, ada LiDAR lah, kamera atau Intel RealSense. Tujuan ROS itu sebenarnya simple, jadi menyatukan platform-platform yang ada gitu. Kayak ini Pixhawk punya platformnya sendiri kan, ya kan? Atau microcontroller lain, flight controller lain punya platformnya sendiri. Nah, gimana caranya biar si Pixhawk ini, ya, flight controller ini bisa berkomunikasi lah sama sensor-sensor lain gitu, atau microcontroller lain. Jadi semuanya bisa disatukan di dalam sebuah framework yang sama, yaitu si ROS ini. Jadi mereka bisa saling berbagi data, gampangnya kayak gitu. Karena kan ya masing-masing, misalnya di lab mana nih, di lab UI ada yang jago ngebuat apa misalnya computer vision. Terus di lab mana misalnya di lab ITB jago orang ngebuat control sistemnya. Nah, kan bisa jadi
itu semua dibuat dalam bahasa yang berbeda kan, framework yang berbeda. Nah, ROS ini tujuannya bisa nyatuin itu semua gitu. Jadi ya udah nih, gue bisa buat computer vision yang bagus. Lo bisa buat control system yang bagus. So dia bisa buat apa misalnya flight controller yang bagus gitu. Nah, kita gimana caranya bisa kita satuin semuanya nih biar saling terintegrasi. Nah, inilah tujuan dari robot operating system itu. Jadi dia framework yang fleksibel ya untuk membuat software robot, ya kumpulan dari tools, library, ya segala macam ya untuk mensimplify ya, dan membuat complex and robust robot. Nah, across a wide variety of robotic platform. Jadi tadi ada PixSock, terus ada sensor-sensor ini. Nah, gimana caranya gue nyatuin nih? Gimana caranya biar dia bisa berbagi data? Ya kan? Cara controller dengan sensor-sensor lain gitu kan. Itu. Atau dengan microcontroller lain. Misalnya ada, gue pakai Arduino juga nih. Nah, gimana caranya nyatuin si PixSock sama Arduino? Yaitu lewat ROS ini. Nah, kenapa pakai ROS? Nah, pertama karena ROS itu cross language. Yaitu bisa pakai banyak bahasa. Berapa banyak ya? Lumayan banyak. Bisa pakai C++, ya, bisa pakai Python, bisa pakai MATLAB, ya, Lua, Lisp. Tapi yang paling disupport itu yang dua ini nih, C++ sama Python. Yang paling komplit lah ya, bisa dibilang. Nah, nanti Arduino juga bisa nih di connect pakai ROS juga. Atau misalnya apa, STM32, lu punya Micron STM32 itu bisa pakai ROS juga. Jadi intinya ROS itu menyatukan mereka semua lah, berbagai platform yang ada. Sebenarnya simpel tujuannya itu doang. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanya dulu? Gue melemparkan banyak istilah di sini. Tapi ya seiring berjalannya waktu, semoga lu bakal paham sih. Karena gue juga dulu agak lama paham ROS nih sebenarnya buat apa sih. Ada mau nanya dulu nggak? Nggak ada? Kalau yang Oke, gimana? itu mungkin mau nanya Hans. Duluan. Oke, nah. Kalau ROS ini bisa ini nggak sih bang di Windows? Soalnya kan kalau nggak salah dengar ada ini kan yang pakai WSM gitu. Tapi kemarin gue coba-coba itu ada pusing gitu. Bisa nggak sih itu sebenarnya? ROS di Windows sebenarnya untuk ROS yang paling baru, di Windows kan benar ya? Iya, WSM pakai WSM katanya. Oh iya, apa WSM itu apa lupa namanya? Pokoknya gitulah yang bikin Windows bisa pakai Linux gitu. Iya, subsystem bla 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 gitu lah ya. Sebenarnya bisa, cuman tidak recommended sih. Itu aja jawaban gue. bisa. Karena kalau bentar, lo anak apa? Elektrik. Jurusan elektro. Nah, kalau lo tahu Pak Muis itu dia kalau ngajarin robotika, bukan robotika, Megatron ya. Dia pakai ROS tapi pakai WSM tadi. Cuman menurut gua sangat tidak recommended sih. Karena ya bisa jadi banyak hal-hal yang berbeda. Atau hal-hal yang nggak disupport gitu. Gue saranin yang mending kayak dual boot aja gitu. Atau nggak pakai virtual machine kalau laptop lo emang OP. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau ROS yang ke Ardu tadi gimana? Dia kan kayak ngirimnya serial doang ya Arduino tuh. Iya, dia bisa nanti ada library-nya namanya ROS serial. ROS serial. Ya, tapi ya lu bisa ngakses banyak hal jadinya. Arduino bisa ngakses dari program image processing, misalnya lu punya program dalam Python nih, ya kan? Itu kan pakai nanti gue bahas nih library namanya OpenCV. Nah, dari misal gambar yang diolah dapat koordinat XYZ, nah itu bisa langsung lu kirim ke Arduino lewat ROS serial tadi. Nah, atau dari PixHawk juga bisa ngirim ke Arduino, atau Arduino ngirim ke PixHawk itu bisa juga. Begitu. Jadi ya sebenarnya serial, cuman ya ROS ini bisa menyatukan langsung kedua-duanya gitu. Sedangkan kalau lu misalnya pakai library yang lain, misalnya ada nama library itu PySerial ya. Nah, PySerial itu kan bisa tuh ngelakuin kirim data serial bisa ke Arduino. Tapi dia belum tentu bisa kirim data ke Pixel. Kayak gitu. Ya.
Jadi ROS ini Terus bisa memungkinkan semuanya ngumpul lah jadi satu gitu. terus kalau misalnya make Mavlink doang gitu, apa nggak bisa? Oke, Mavlink, ya Mavlink sebenarnya protokol utamanya itu Mavlink kan ya. ROS ini ya apa layer atasnya lah, di bawahnya tuh Mavlink. Cuman ya gue nggak tahu sih Mavlink mungkin ngebacanya lebih susah atau gimana. Kalau ROS ini kan dia lebih ke kayak bahasa C++ atau Python biasa. Jadi ya kayaknya lebih mudah dipahami sih. Tapi gue belum coba kalau langsung Mavlink gitu gimana protokolnya. Oke oke. Iya itu. Jadi ya benar tadi. Ya, sebenarnya banyak kemungkinan ya. Nggak harus ROS. Nggak harus ROS benar. Jawabannya kalau ditanya apakah harus ROS ya enggak. Cuman ROS ini pertama dia software yang udah apa ya robust lah istilahnya. Bisa diandalkan gitu. Lo mau ngapa-ngapain aja bisa. Nggak perlu mikirin mana gimana gitu. Karena banyak juga platform-platform yang udah nge-support ROS. Nah, itu enaknya. Sama ROS itu ya open source ya. Jadi semua orang tuh bukan semua orang, semua platform tuh ya berlomba-lomba ya kalau bisa dia bisa apa terkoneksi dengan platform ROS ini gitu. Jadi entah Lidar lah, entah RealSense, entah apalah misalnya. Itu banyak yang udah support dengan ROS ini. Jadi keunggulan ROS selain dia enak dipakai, tapi ekosistemnya juga mendukung gitu. Jadi platform-platform mana aja tuh banyak kayak gitu yang masuk ke ROS ini. Nah, itu yang membuat pengguna pengguna ROS itu semakin enak lah dalam membuat sebuah robot gitu. Itu sih. Ini tadi nah praktikal konsep overview-nya gini. Misal kita punya ini ya secara umum ya nanti cara kerja drone kita kira-kira kayak gini gambarannya. Nah ini ROS tuh posisinya di mana sih, terus misalnya drone itu posisinya di mana, terus image processing posisinya di mana, terus kalau gue pengen punya microcontroller tambahan tuh posisinya di mana sih sebenarnya. Nah, ini kira-kira gambarnya kayak gini, coba gue bisa jelasin semoga ya. Pertama kita ada ROS nih ya kan. ROS itu anggap aja sebagai library deh ya. Sama aja kayak lo misalnya pakai C++ atau Python ada library apa misalnya. Library apa bisa lo pakai? NumPy apa? Eh, TensorFlow misalnya. Ya kayak gitulah. ROS itu anggap aja kayak lo import library gitu. Misal lo punya di drone tadi, misal kayak lo misinya pengen pick and drop lah, pick and drop barang. Dan itu kan butuh vision ya. Butuh vision, butuh kamera untuk melakukan ya entah itu object detection atau ya simple aja misalnya color masking gitu. Gue pengen ngeliat mana target warnanya oranye gitu, kotak misalnya. Itu kan color masking aja kan. Nah, kita buat dulu nih program vision untuk mendeteksi misalnya sebuah kotak warna oranye misalnya gitu dalam program vision ini. Nah, misalnya programnya kita tulis dalam Python atau dalam C++ itu bisa aja. Nah, ini gue tandain kayak gini kenapa? Karena dengan ROS tadi, kita tuh bisa saling ngoper data antara program yang berbeda. Dari Python bisa lo oper ke C++, dari C++ bisa lo oper ke Python. Jadi, yang mana yang enak aja gitu. Kalau lo merasa Vision itu lebih enak pakai C++, ya udah lakuin. Atau misalnya kalau untuk komputasi, kayaknya lebih gampang di Python. Ya udah, nanti lo bisa saling bertukar data di situ. Nah, itu bisa dilakuin pakai ROS ini. Nah, drone kita, ini drone ini, ada banyak kan ya parameter-parameternya. Misal punya linear velocity, ada angular velocity, ada altitude, ada global position, ada AMU ya, orientasi lah segala macam. Terus dia ada di waypoint keberapa misalnya. Ada RC input, ada RC output. Nah, ini buat ngegerakin motornya ini RC output ya. Nah, ini drone kita nih. ROS itu dengan package Mavros. Jadi di dalam ROS itu ada nama package Mavros. Ya, oke, ini bakal lumayan belibet tapi emang kayak gini konsepnya. Jadi gampangnya ROS itu library ya, bisa lo import ke Python atau C++ dan lain-lain.
di dalamnya ada package namanya Mavros. Ya. Mavros ini khusus biar kita bisa berkomunikasi sama si drone, sama si flight controller. Nah, Mavros ini support kayak Pixhawk, terus apa lagi? APM juga bisa, terus PX4 juga bisa. Nah, nih dengan package ini kita bisa berkomunikasi nih dengan menggunakan ROS. Ya, melalui package Mavros. Gampangnya gitu. Jadi ROS ini kan package-nya ada banyak ya. Gak cuman ya kalau Mavros ini dia emang package khusus untuk ya micro air vehicle ini. Flight controller kayak Pixhawk, APM, PX4. Itu semuanya pakai package ini. Kalau kita pengen komunikasi lewat flight controllernya. Atau bisa juga ROS itu dipakai buat ngendaliin robot apa misalnya, robot apa yang terkenal ya, Boston Dynamics misalnya. ROS itu punya lagi package buat Spot Mini misalnya, robot Spot Mini. Itu ada package-nya. Jadi Mavros ini adalah package yang memungkinkan kita menggunakan ROS berkomunikasi dengan si drone. Jadi ROS ini package-nya bakal banyak lah, tapi package spesifik yang bakal kita pakai adalah package Mavros ini. Intinya gitu. Oke. Nah, jadi dengan ROS ini kita bisa ambil nih data-data ini nih. Linear velocity, angular velocity, altitude, global position. Kita bisa ambil nih dengan library ROS ini, Mavros, dengan package Mavros ini ya lebih tepatnya ya. Mavros sama ROS ya udahlah, anggap aja jadi satu gitu. Nah, misal linear velocity, angular velocity, dan lain-lain altitude udah kita dapat. Nah, kita pengen integrasiin sama vision, ya kan? Vision misalnya kita pakai Python, pakai OpenCV. Nah, misal gampang kayak gini, kalau misal detect object, gimana ya? Ya, misalnya lu lagi jalan ke sini nih, ya kan, ke titik 1. Lalu ngelihat ada api di sana. Nah, api itu bisa kedeteksi sama program vision kan? Ya, yang ditulis dalam ya, misal pakai library OpenCV. Nah, karena kita ngimport library ROS juga, misal kita udah mengekstrak nih, oh koordinat titik apinya XYZ sekian nih. Nah, gue harus ngirim lagi kan ke drone-nya. Drone, tolong dong gerak ke arah sana gitu. Hasil dari vision. Nah, ya. Itu bisa dilakukan dengan library ROS ini. Gampangnya kayak gitu. Dari vision kita dapat koordinat XYZ. Udah, kirim ke drone. Tolong dong, gue pengen ke sana. Anterin gue. Ya, bukan anterin gue, tapi tolong hitungin berapa kecepatan yang harus gue tempuh, apa segala macam, bla bla blanya kayak gitu. Ya udah, nanti drone-nya bakal gerak sesuai set point ya atau acuan yang kita inginkan. Nah, itu pakai library ROS ini. Kayak gitu. Nah, misal ketika kita udah nyampe sana nih, kita udah nyampe titik yang kita inginkan, nah kita pengen pakai valve. Ya, nyalain valve pakai Arduino misalnya buat ngeluarin air. Ya, nyemprotin air misalnya pakai Arduino. Nah, Arduino juga nanti bisa tahu nih. Ya, berkat ROS sama Mavros berkat si ROS ini, Arduino bisa tahu, oh gue udah nyampe atau belum sih ke titik apinya? Kalau udah, kasih perintah aja nanti gue bukain valve-nya gitu. Nah, itu bisa diperintahin lewat ROS ini. Maksudnya dengan library ROS ini, mereka semua saling berbagi data intinya gitu. Ya kan? Ya, antar bahasa bisa, antar platform juga bisa gitu. Simpelnya kayak gitu sebenarnya. Jadi semua bisa komunikasi nih. Vision bisa ngasih perintah ke Arduino, Arduino bisa ngasih perintah ke flight controller, atau sebaliknya flight controller bisa ngasih data ke Arduino, bisa ngasih data ke program Python kita, atau program C++ dan lain-lain. Intinya adalah itu. Konsep dari ROS itu sebenarnya adalah simply berbagi data dari platform-platform yang ada. Gitu, untuk menyatukan semua platform yang ada. Kayak gitu. Ya, kalau misalnya tadi pertanyaan Rizky pakai Mavlink, ya bisa aja. Cuman kan Mavlink cuman komunikasi ke drone doang kan bisanya, ke flight controller doang. Gimana kalau gue pengen ngobrol sama Arduino? Misal gue pengen ngirim perintah, tolong dong nyalain valve gitu. Kan nggak bisa pakai Mavlink kan? Ya lu harus pakai library lain, misal pakai Pi serial. Nah, itu ya jadi ada dua library nih dalam satu program. Library Mavlink, misalnya lu pakai Mavlink buat ngirim ke drone, terus lu pakai Pi serial buat ngirim ke Arduino. Nah, kalau pakai ROS, itu lu cukup satu aja, frameworknya sama, ROS. Lu bisa saling ngirim kemana. Oh, gue pengen ngirim perintah ke Arduino, nyalain valve.
oh gue pengen ngirim perintah ke drone, tolong altitude-nya sekian dong. Gitu. Misal kalau kita ada sensor tambahan juga kayak vision, itu kan bisa ditulis dalam bahasa-bahasa yang berbeda ya. Misal kita nulis dalam bahasa MATLAB misalnya, bisa aja misal kita melakukan machine learning nih, apa deep learning gitu. Misal dalam MATLAB. Nah itu nanti bisa campur aduk nih. Oke, gue vision di MATLAB, tapi untuk apa controllernya atau cara gerak si drone-nya gue taruh di C++ karena dia kalkulasinya cepat misalnya. Bisa aja. Terus saling kasih data. Intinya kayak gitu. Intinya gitu. Yang mau ditanya dulu gak? Apakah membingungkan? Ya, ya. Gimana gimana? Gimana? Kalau gue nggak ada sih, yang lain mungkin. Lain? Gampangnya Masih ya. Kenapa? masih nyimak. Oh masih nyimak. Ya gampangnya ROS ini ya udah lo anggap sebagai library biar mereka semua bisa satu deh. Udah gitu aja. Biar gue tuh kalau mau ngobrol sama mereka tuh gampang gitu. Gue pengen ngobrol sama Python, ya kan? Soalnya gue kasih contoh praktikalnya aja ya. Kemarin tuh gue buat image processing itu pakai Python, pakai OpenCV kan, OpenCV di Python. Kenapa? Karena Python itu buat OpenCV itu gampang banget. Maksudnya ya programnya simple lah, nggak ribet-ribet gitu. Sebenarnya OpenCV juga bisa di C++. Tapi dia ya nulisnya bakal lumayan bla 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 gitu, bakal lumayan ribet. Dan Python ini ya lumayan banyak library yang support buat mengoptimasi si visionnya ini gitu. Banyak lah pokoknya buat image processing Python itu oke banget. Nah, tapi untuk menghitung kontrol dari si drone-nya, misal gue pengen bergerak nih dari ketinggian 100 cm ke 400 cm. Itu kan harus dikalkulasi kan gimana pergerakannya kan. Maksudnya berapa sih kecepatan yang harus gue kasih. Nah, itu semua dihitung di C++. Kalau gue kemarin kayak gitu. Itu kan gue udah operate GitHub-nya. Semua pokoknya kalkulasi semua di C++. Gitu. Apa pun namanya mission control ya. Mission control itu semua ada di C++. Terus kalau misalnya kemarin itu kayak misalnya gue mau drop barang. Nah, itu kan pakai Arduino ya. Buat ngegerakin servonya. Itu gue pakai Arduino. Mission control ini nanti bakal connect ke Mavros ini buat kendaliin kecepatan si drone-nya. Misal kasih kecepatan Vx-nya sekian, Vy-nya sekian, Vz-nya sekian. Atau gue sekarang lagi ada di waypoint keberapa sih gitu. Nanti dia saling berbagi di C++ ini. Jadi ini buat mission control nih, ya. Buat C++, ROS, Mavros. Kalau Python Vision, nah itu buat image processing. Arduino itu ya buat aktuator tambahannya. Kita baca kemarin pakai LiDAR ya, misalnya pakai LiDAR yang cuma ngebaca ketinggian, tapi bukan LiDAR yang 2 dimensi atau 3 dimensi, dia cuma ya sama kayak sensor proximity lah. Jadi dia bisa 40 meter ketinggiannya. Itu lumayan cocok buat drone. Itu gue ngebacanya di Arduino, nanti gue passing ke sini ke drone. Gue passing ke C++. Jadi dihitung, oh ketinggian gue lagi segini, ya udah berarti X, VZ harus berapa. Ya nanti kasih ke drone. Jadi simpelnya kayak gitu. Oke. Jadi ya memang sebagai programmer UEFI ini banyak nih yang harus lu pelajari kayak wah, gue juga awal-awal kayak waduh, ini banyak banget nih. Belajar bahasa pemrograman aja lo belum tentu bisa kan, maksudnya Python kayak gini ya mungkin basic-basicnya bisa jadi lo belum tahu itu basic-basic C++. Lagi ada library ROS, ada Mavros lagi, package-nya gue harus pelajarin lagi. Terus Arduino lagi misalnya, terus Vision gitu. Tapi ya lo bakal bisa lah sepanjang berjalan semuanya nanti lama-lama bisa. Oke, gitu ya. Nah, gue bakal ngasih ya overview dikit lah tentang computer vision. Ya, karena kemungkinan besar drone itu ya kalau mau guided ya. Tadi yang gue omongin dari tadi itu kalau ngasih perintah sendiri itu namanya guided. Guided yang ini. Kita ngasih perintah lewat mini PC nanti. Bukan lewat si GCS, tapi
pokoknya kalkulasi semua dihitung di komputer. Gue pengen VX sekian, VY sekian, VZ sekian gitu. Gue pengen ganti mode, semuanya itu lewat komputer. Nah, dalam komputer ini juga nanti dia bakal ngelakuin computer vision namanya. Jadi computer vision itu apa nih? Gimana caranya komputer bisa mengerti digital image atau video gitu. Dari gambar yang video yang ditangkap, dia bisa olah nih, apa sih insight yang bisa dia ambil. Kayak misalnya gue pengen ngedeteksi deteksi QR code. Udah gimana caranya dari kamera ngelihat QR code, gimana caranya dia bisa tahu ini QR code atau bukan gitu. Nah, gitu. Nah, dia bisa it seeks to understand and automate tasks that human visual system can do. Dia bisa gampangnya gimana caranya komputer bisa ngelihat lah kayak manusia gitu, ngebedain sesuatu kayak manusia. Nah, salah satu library yang bisa digunakan, nggak harus, salah satu yang bisa digunakan dan sangat populer, sangat-sangat populer, bukan sangat populer lagi. Kayak ya udah orang kalau ngomongin computer vision tuh kayaknya otomatis OpenCV. Kita pakai OpenCV namanya. Oke, jadi ini library yang gue sebutin tuh bukan sesuatu yang harus ya, tapi semuanya ini framework yang populer. Jadi kenapa kita cari yang populer ya? Karena biar belajarnya juga lebih gampang, forumnya juga lebih banyak, kayak gitu, komunitasnya lebih ada. Gitu. Jadi kita pakai tadi kalau buat ngendalin drone-nya pakai ROS, ya, pakai package Mavros. Kalau untuk computer vision kita pakai OpenCV. Nah, sama dia juga open source library untuk computer vision, bisa machine learning, image processing. Nah, sama dia juga support wide variety of programming languages like Python, C++ bisa, Java bisa, dan lain-lain. Dia bisa memproses gambar atau video untuk identify objek, wajah, atau apa nih, handwriting of human. QR code juga bisa ya. Lain lah, banyak. Nah, oke, buat hari ini sebenarnya itu. Jadi kalau bisa gue summarize, lo sebagai programmer nanti, learning curve kira-kira kayak gini. Ini yang gue jalanin juga dulu. Kayak gini kira-kira alurnya. Pertama lo pick a programming language. Lo bisa pilih Python atau C++, terserah. Tapi lo kuasain semua mulai dari basic sintaksnya sampai gimana caranya object oriented programming menggunakan bahasa itu. Kayak gitu. Bisa lo pelajari C++ atau Python atau lebih bagus dua-duanya, lebih bagus. Dua-duanya lebih bagus. Kenapa? Karena kadang-kadang di forum-forum itu untuk hal-hal tertentu orang banyak pakai Python. Tapi untuk hal-hal lain orang banyak pakai C++ gitu. Pertama buat ROS ya. Kalau untuk OpenCV gue saranin ya pakai Python aja. Soalnya itu udah gampang lah. Buat belajar gampang. Terus ya Python computer vision udah banyak dioptimasi lah. Gitu. Tapi kalau buat ROS, gue saranin pelajarin dua-duanya. Tapi program gue sendiri yang tahun lalu itu pakai C++. Jadi kalau lu bisa ubah pakai Python, bagus sih. Maksudnya ya lu ubah semua, ya lu translate lah programnya dari C++ ke Python gitu. Biar kalau bisa satu bahasa kan buat pembelajaran jadi lebih enak ya. Jadi lu nggak usah pusing-pusing harus belajar Python juga, belajar C++ juga, itu kan lumayan pusing sebenarnya. Tapi kalau bisa belajar yang keduanya, bagus. Mulai dari basic sintaksnya sampai lu kuasain konsepnya lah, object oriented programming gitu. Ya, dari sini ke sini terus belajar nih. Nah, tadi ada yang nanya pakai WSM. Ya sebenarnya tahu sih. Cuman gue sangat tidak menyarankan sih, soalnya belum pernah dites gitu. Gue nyaranin kalau lo pengen ngoding di laptop lo, biasanya kan nanti kalau misalnya kita mau aplikasiin ke drone, dia bakal di-coding di mini PC sendiri kan, entah di Raspberry Pi atau di Nvidia Jetson misalnya. Tapi tetap aja lo sebagai programmer nggak mungkin kan ngoding kalau ketemu sama Raspberry Pi-nya, kalau ketemu sama Nvidia-nya. Yang bisa jadi ada di robot ya. Nah, jadi lo juga harus punya di laptop lo itu ada Linux OS, terutama Ubuntu ya. Gue nyaranin Ubuntu sih. Itu Debian juga boleh. Ubuntu sih, tapi lebih enak Ubuntu. Terus
Ubuntu yang paling disupport itu Ubuntu. Nah, terus how to use Linux ya, karena kalau bagi yang belum terbiasa ya, soalnya pakai Linux ya, kalau kan kita biasa pakai Windows ya, mungkin dari dulu main PC gitu kan di warnet, ini pakai Windows gitu. Nah, kalau belum terbiasa, kadang masih kagok nih pakai Linux. Ya, pakai Linux tuh kayak, aduh gimana sih ini udah tampilannya beda, kadang bingung mau ngakses sesuatu, ini gimana cara ngaksesnya gitu kan. Lalu bakal banyak belajar cara pakai terminal nanti di sini, ya cara pakai bash ya. Masih cara ya kayak simple tugas-tugas yang simpel aja kayak buat folder gimana, terus install sesuatu kayak gimana caranya. Karena apa ya, pakai Linux nih nggak kayak ya nggak kayak plug and go aja gitu. Kadang lo nginstal sesuatu tuh, oh ada errornya, ya kan? Oh ternyata dia butuh dependencies ya, dia butuh install ini dulu sebelum install ini. Oh ternyata sebelum install ini butuh lagi install ini lagi sebelumnya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ya lu harus biasain itu ya biar lu dapet sense-nya apa ya, karena pakai Linux tuh nggak mungkin lu nggak ketemu error, pasti ada aja gitu. Misal kayak lu ngikutin tutorial ROS nih, oh cara nginstalnya ya udah kopas-kopas aja kan, ini kopas terminal, tapi belum tentu jalan gitu ya. Jadi oh gue udah ngikutin semuanya kok nggak jalan ya. Lu harus biasain namanya ya udah Google, lu cari tahu, biasain kalau misal ketemu error, ya udah lu kopas aja pesan errornya, cari di Google, ntar banyak tuh, entah di forum Ubuntu-nya atau misalnya lu bermasalah di ROS-nya, di forum ROS-nya, atau di Stack Overflow juga ada, ya dan lain-lain lah, banyak lah. Terus habis udah ngerti Linux-nya, ya, cara pakai Linux, baru kita masuk ke gimana cara kerja ROS nih, ya, dan fungsi-fungsi dasar yang bisa dilakuin apa. Ini gua kasih tahu aja dulu, itu nanti dia bisa melakukan publisher subscriber. Mungkin bagi lo yang udah pernah membuat aplikasi-aplikasi IoT, konsepnya sebenarnya sama kayak MQTT ya. Ada yang pernah pakai protokol MQTT, konsepnya sama persis, publisher subscriber, ada service. Nah, nanti dia juga ada yang namanya launch file, lain-lain. Nah, kita belajar ROS-nya nih. Ya udah ngerti dulu C++ sama Python-nya jangan lupa, baru bisa masuk ROS. Karena kalau lo belum ngerti gimana cara ngebaca program C++ sama Python, ya masuk ROS lu malah makin pusing kan. Dan juga jangan lupa kuasain object oriented programming, karena ROS ini bakal OOP banget lah. Kalau lo belum paham pasti bakal bingung, oh ini kalau udah ngerti OOP kayak oh ya ini cuma objek dari ini, oh ini kelasnya ini. Nah terus kalau udah ngerti ROS-nya baru kita belajar computer vision library. Nah terutama using OpenCV ini, kita pakai OpenCV ya. Baru deh ya master all these things as you walk. Jadi ya ini harus diiterasi terus pastinya. Ya lu juga nggak harus nunggu bener-bener masterin satu baru lu next ya. Kalau udah bisa sedikit, ya udah deh gue coba next. Kalau bisa sedikit, oh ya coba next. Tapi nanti lu ulang-ulang semua nih prosesnya. Jadi sambil lu jalan, sambil lu nemu hal-hal baru, ya nanti lama-lama lu bakal kuasain sendiri. Oh iya, konsepnya ternyata kayak gini. Jadi emang proses belajarnya ya, gue nggak bisa bilang ini bakal gampang, ini bakal butuh waktu. Gue juga dulu tuh belajarnya lama banget, lama banget. Kecuali kalau lu ambis ya, kalau lu ambis harusnya bisa cepet. Kan kalau lu ya workloadnya intensitasnya nggak banyak ya, pasti bakal lama banget lu pahamin ini semua. Ini kuat sok bijak. Ya namanya programming itu lo nggak bisa cuman ngeliat doang. Misal kalau lo ngeliat tutorial di YouTube, ya dong, oh ya gue udah paham. Nggak bisa. Lo harus bener ketik itu apa itu programnya. Misal lo belajar Python, ya udah lo ketik tuh. Dia nulis apa lo ketik, jangan lo liatin doang. Beda. Sense-nya tuh beda. Karena lo ngeliat video nih, orang ngejalanin bisa. Ketika lo ketik belum tentu itu jalan programnya. Dari situlah sense-nya lo jadi seorang programmer tuh ada.
Jadi ketika lo ngeliat tutorial atau apapun, itu entah video, entah buku, itu usahain lo ketik gitu. Biar lo ngerasain ya gimana sih rasanya. Bahkan kalau lo udah mau codingan panjang itu, kalau bisa jangan lo kopas, tapi lo ketik juga, lo ketik ulang. Ya, kecuali lo emang kepepet deadline ya kalau tugas atau apa, itu beda lagi. Cuman kalau dalam proses pembelajaran, itu jangan biasain belajar tuh ya udah kopas-kopas aja, tapi usahain lo ketik sendiri. Karena di tutorial jalan, kita ketik sendiri belum tentu bisa jalan gitu. Ntar ada error-errornya apalah. Nah dari situ lo bisa nambah pembelajaran pengalaman dan gitu. Pertanyaan?